Halo teman-teman, welcome back with me, Aiken. Sudah video kali ini kita akan kembali membacakan sebuah cerita story horor teman-teman. Cerita story horor kali itu berjudul tentang Karma Pencuri Daging Kurban. Oh my love. Oh ya teman-teman, selamat Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah bagi yang merayakannya. Gak kerasa ya, udah Idul Adha lagi. Perasaan baru kemarin Idul Fitri gitu kan. Sekarang udah Hari Raya Idul Adha lagi teman-teman. Ya semoga aja kita bisa dipertemukan lagi dengan Hari Raya Idul Adha tahun depan teman-teman. Dan semoga aja kita dapat daging yang banyak. Oh my love. And gak usah banyak ngomong, kita langsung mulai aja ke cerita story horornya, oke? Apakah cerita story kita dapat membuat kita merinding atau malah gering? I don't know. Sebelum banyak ngomong, kita langsung mulai aja. 1, 2, 3, let's go. Oke teman-teman, di sini kita dapat chat dari si Andre, katanya Yadi. Oke, nama kita Yadi teman-teman. Apa Andre? Kata si Yadi. Lagi ngapa? Lagi ngopi depan rumah. Ada apa? Oke, lu mau duit gak? Lah, ditawarin duit mas, siapa yang nolak? WK. Iyalah, manusia mana yang nolak ketika ditawarin duit teman-teman? Hahaha, bantuin gua mau, kata Andre. Bantuin apa? Jual daging. Jual daging? Daging apa? Kata si Adi teman-teman. Daging kambing. Mau gak? Oke, maksudnya gimana? Lu punya usaha jual daging kambing? Jadi si Andre ini minta tolong ke si Adi buat bantuin jualin daging kambing. Oke. Iya, semacam gitulah, kata si Andre teman-teman. Kalau mau nanti ke rumah gua. Emang siapa yang mau beli daging kambing? Oke, emang siapa yang mau beli daging kambing? Ini kan Idul Adha. Iya ya, kan biasanya Idul Adha itu ya dikasih gitu kan, bukannya beli. Siapa tahu ada yang gak kebagian, kata Andre. Gua punya stok banyak banget nih. Oke. Wah, banyak banget teman-teman. Dari mana nih si Andre dapat daging kambing ini? Itu daging semua isinya. Iyalah. Dari mana lu dapat itu? Saudara gua kan banyak, kata si Andre. Jadi gua banyak yang kasih. Hoki banget lu, Dre. Keluarga gua gak ada yang dapat satupun. Kata bapak gua, daging di masjid kurang. Katanya ada yang nyuri. Oh my Allah. Jadi kebalikannya ya, si Andre ini dapat daging yang banyak, sedangkan si Yadi ini nggak dapat daging satupun teman-teman, karena katanya kurang di masjid itu dagingnya. Ada yang nyuri. Hah, emang iya? Iya, jadi ada beberapa warga yang nggak kebagi, termasuk keluarga gua, kata si Yadi teman-teman. Oke, ya udah nih, ambil satu kalau mau, kata Andre. Tapi lu bantuin gua ya jualin dagingnya. Kenapa harus dijual? Itu kan daging hasil kasih saudara lu. Kenapa gak dibagiin aja ke warga sini yang gak kebagian? Oke. Ya juga sih ya. Lah, gua juga butuh duit. Duit ya teman-teman. Lu lagian orang bego mana yang berani-beraninya nyuri daging kurban buat dibagiin? Hah? Orang bego mana yang berani-beraninya nyuri daging kurban buat dibagiin? Kalau sampai ketemu tuh orang, lihat aja. Oke teman-teman, dia lagi ngomongin yang kurang ya, daging yang kurang teman-teman. Katanya, ya orang bego mana gitu yang berani nyuri daging yang buat kurban, yang buat dibagiin gitu kan. Kalau sampai ketemu tuh orang, lihat aja, kata si Yadi. Mau gak? Gua pikir-pikir dulu deh. Oke teman-teman. Oh, Andre ngasih pap dagingnya ya. Dagingnya masih bagus. Kalau lu kelamaan mikir, gua mau cari orang lain. Duh, bingung. Ya udah ayo, kata si Yadi. Oh, ujung-ujungnya mau juga ya si Yadi ini. Nah gitu dong, kata si Andre. Siapa sih yang ketuk pintu, ganggu aja. Bentar ya. Ada yang ketuk pintu rumahnya Andre.
Oke, kata si Yadi teman-teman. Yadi, gak ada orang. Padahal tadi ada yang ketuk pintu. Orang iseng kali? Bisa jadi. Orang iseng yang ketuk pintu terus kabur gitu kan. Di pintu gua ada tulisan. Hah? Apa tuh tulisannya teman-teman? Kembalikan, itu bukan hak kamu. Hah? Oke, kembalikan, itu bukan hak kamu. Maksudnya apa? Siapa yang nulis, kata si Yadi? Gak tahu, kata Andre. Oh my love. Kayaknya orang yang barusan ketuk pintu yang nulis ini. Udah bodo amat, kata si Andre. Gua mau ngitung daging dulu. Sini cepetan. Harus sekarang ya? Oke. Iyalah, kata si Andre. Bentar, gua nunggu motor. Oke teman-teman. Jadi nunggu motornya dulu gitu. Jadi, oke. Kita lihat nih di jendela gua. Kenapa? Kenapa nih di jendelanya? Kambing teman-teman. Ada seekor kambing yang lagi ngeliatin ke arah dalam rumahnya si Andre. Kambing. Kambing itu berdiri dan menatap ke arah lu. Waduh, ngeri banget. Iya, kata si Andre. Apa jangan-jangan yang ketuk pintu barusan itu kambing itu? Waduh. Oh my love, kambingnya bisa berdiri, serem banget. Gak masuk akal. Kambing gak mungkin bisa ketuk pintu. Mending lu cek keluar, siapa tahu ada orangnya. Bener juga ya, kata Andre. Ada orangnya. Oke, siapa tahu ada orang iseng yang ngebuat kambing itu seakan-akan berdiri. Bentar gua cek. Oh, jadi takutnya itu emang ada orang yang sengaja bikin kambing itu berdiri gitu kan. Jadi seakan-akan kelihatan berdiri. Dan gak tahu alasannya buat apa gitu. Mungkin buat nakut-nakutin si Andre. Ya Andre, gimana, kata si Yadi. Oke. Kambing ini beneran berdiri sendiri. Oh my love. Kambingnya beneran berdiri sendiri. Jadi gak ada orang yang ngebantu kambing itu buat berdiri teman-teman. Dan dari tatapan kambingnya itu kosong banget. Ini serem banget sih. Gila. Masuk drag rumah. Bisa jadi itu kambing jadi-jadian. Oh my love. Iya, gue udah masuk ke rumah, kata si Andre. Gue udah kunci pintu. Dre, jangan-jangan yang nulis tulisan di pintu itu beneran kambing itu. Oke. Gak tahu, kata Andre. Katanya kan, kembalikan, itu bukan hak kamu. Maksudnya apa? Dia minta kembalikan apaan? Nah ini nih, apa? Apa yang harus dikembalikan sama Andre? Bukan urusan lu. Loh, kok lu gitu? Gua nanya baik-baik. Seakan-akan Andre ini kayak marah ya ketika ditanya maksudnya apa gitu kan dari tulisan yang ada di pintu si Andre. Itu bukan urusan lu, kata si Andre. Udah cepet sini. Enggak lah, gua gak mau, kata si Yadi. Karena mencurigakan banget nih si Andre ini teman-teman. Lu gimana sih? Kepala gua pusing banget lagi. Kenapa? Kenapa wajah gua tumbuh bulu? Gimana ini? Wajah lu tumbuh bulu? Jadi, tolong gua. Oke. Kenapa wajah gua jadi kambing? Oh my love, tiba-tiba wajah si Andre berubah menjadi kambing. Astaga, lu kenapa, Andre? Please tolong gua. Gua gak mau kayak gini. Gua harus tolong gimana? Kenapa lu berubah jadi kambing? Aneh banget teman-teman. Gua ngaku salah. Katanya Andre ngaku salah. Gua bakal balikin daging itu ke masjid. Tapi gua pengen balik ke semula. Jangan-jangan Andre yang selama ini mencuri daging yang buat dibagiin keluarga itu. Gua gak mau wajah gua kayak kambing. Andre, jangan-jangan
lu dapat daging itu dari hasil nyuri daging kurban yang ada di masjid. Parah banget sih si Andre, teman-teman. Iya, gua salah, kata Andre. Tolong bantuin gua. Astaga Andre, pantas aja lu bisa dapat daging sebanyak itu. Ternyata lu nyuri. Iya, gua salah, maafin gua, kata Andre. Tolongin gua ya, Di. Gua mau bilang ke ayah gua dulu. Oke teman-teman, lu diem di rumah, jangan kemana-mana. Oke? Iya, kata si Andre. Oh, setelah dirundingkan, warga pun memaafkan Andre. Tapi wajah Andre tidak bisa kembali seperti semula. Oh my lord, teman-teman. Mudahan ya. Jadi si Andre ini bisa dapat daging kambing sebanyak itu karena dia tuh nyuri daging kurban di masjid, yang dimana daging itu buat dibagiin ke warga gitu kan, tapi malah dicuri sama si Andre buat kepentingannya sendiri. Dia pengen jualin daging itu buat dapet duit. Dan setelah itu dia pun mendapatkan teror dari sosok kambing yang misterius, yang dimana kambing itu minta dikembalikan karena itu bukan haknya si Andre. Bisa jadi itu salah satu kambing yang udah dikurbankan, teman-teman. Dia nggak ikhlas kalau misalkan dagingnya itu malah dicuri sama si Andre dan malah dijual belikan gitu kan. Dan setelah itu si Andre pun berubah wajahnya menjadi seekor kambing gitu. Dan itu ngebuat si Andre ketakutan, menyesal, dan akhirnya mengaku, teman-teman, meskipun itu semua tidak merubah wajah si Andre seperti semula. Oh my god. And so mungkin itulah untuk cerita story horror kali ini. Thank you for watching this video. Mohon maaf bila ada perbuatan atau perkataan yang tidak enak yang disengaja maupun tidak disengaja, oke? So I can end soon this time.